Desa Batu Hitam selalu menjadi tempat yang menarik perhatian, meskipun tidak banyak orang yang berani mengunjunginya. Terletak di kaki Gunung Raung, Bondowoso, desa ini begitu terpencil, hampir terisolasi dari dunia luar. Hutan lebat yang mengelilinginya tampak seperti tembok hidup yang melindungi rahasia-rahasia gelap yang tak ingin diketahui siapapun. Warga desa yang sudah turun-temurun tinggal di sana selalu mengatakan hal yang sama kepada orang luar. Jangan pernah masuk hutan saat malam tiba. Suatu hari, sekelompok mahasiswa mengunjungi suatu desa yang bernama Desa Batu Hitam untuk melakukan penelitian lapangan. Mereka terdiri dari Rani, seorang antropolog, Arif, seorang mahasiswa biologi, dan Dira, seorang fotografer. Mereka ingin meneliti kehidupan masyarakat desa yang masih sangat kental dengan tradisi lama. Meskipun mereka sudah mendengar banyak cerita aneh tentang desa ini, akan tetapi rasa penasaran mereka lebih besar daripada ketakutan. Setibanya mereka di desa tersebut, mereka langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Tidak ada suara mobil atau motor seperti di kota-kota besar. Yang terdengar hanyalah desiran angin yang seolah berbisik melalui pepohonan yang tinggi. Mereka bertemu dengan Pak Subur, kepala desa yang usianya sudah sangat tua. Wajahnya penuh kerut, matanya tajam dan selalu waspada. "Selamat datang di Batu Hitam," katanya dengan suara berat. "Silakan melakukan kegiatan kalian, tapi ingat, jangan masuk hutan pada malam hari." "Kenapa begitu, Pak?" tanya Rani penasaran. Pak Subur hanya menjawab singkat, "Kalian akan mengerti nanti." Pada hari pertama, kegiatan penelitian berjalan lancar. Para peneliti melakukan wawancara dengan warga, mengamati kebiasaan mereka, dan belajar tentang berbagai tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu ketika malam tiba suasana desa berubah drastis. Suasana desa menjadi sepi, bahkan terlalu sepi, dan sesuatu terasa sangat salah. Di tengah makan malam, seorang ibu muda, Ibu Lestari, menghampiri mereka dengan wajah cemas. "Kalian harus pergi tidur lebih awal," katanya dengan suara terburu-buru. "Jangan sampai keluar rumah setelah maghrib. Hutan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di sana." Rani, yang sudah cukup penasaran dengan cerita-cerita aneh itu, bertanya lebih lanjut, apa yang terjadi di hutan setelah malam Bu? Ibu Lestari menarik napas panjang. "Itu bukan sekadar cerita. Banyak yang menghilang di hutan itu. Mereka yang berani masuk malam hari tidak pernah kembali. Ada makhluk besar, raksasa, yang menguasai hutan itu. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Kami hanya bisa mendengarnya saat angin berdesir atau ketika kabut turun." Malam kedua di desa, mereka memutuskan untuk mengambil gambar-gambar dokumentasi di sekitar desa. Rani merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tapi dia menahan rasa takutnya. "Ini hanya mitos," pikirnya. "Tidak ada yang harus ditakutkan." Mereka berjalan menuju batas hutan yang mengelilingi desa, memotret beberapa pohon besar yang tampak sangat tua dan misterius. Arif, yang lebih tertarik pada flora, mendekati pohon besar dengan akar yang mencuat ke permukaan tanah. "Lihat pohon ini, sepertinya sudah berusia ratusan tahun," ujarnya.
Namun saat mereka bersiap untuk kembali, mereka mendengar suara langkah berat. Seperti ada sesuatu yang sangat besar berjalan menuju mereka. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan kabut turun dengan cepat, menyelimuti mereka dalam sekejap. "Apakah kalian mendengarnya?" tanya Dira dengan suara takut. "Itu suara apa?" Di balik kabut yang semakin pekat, mereka melihat bayangan besar yang bergerak perlahan. Terdengar suara napas berat, seakan sesuatu yang sangat besar sedang mengawasi mereka. Itu bukan manusia," teriak Rani. Suaranya gemetar. Bayangan itu semakin mendekat. Mereka bisa merasakan getaran tanah dari langkahnya. Sesuatu yang sangat besar dan kuat, seperti makhluk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketika bayangan itu semakin dekat, mereka berlari dengan panik menuju desa. Rani, Arif, dan Dira berlari tanpa menoleh ke belakang. Meski mereka tahu itu hanya membuat mereka semakin terlihat oleh makhluk itu. Mereka hampir saja mencapai batas desa ketika tiba-tiba semuanya berhenti. Suara langkah itu menghilang, namun rasa takut mereka justru semakin dalam. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah, mereka mendapati Pak Subur sudah menunggu di depan pintu. "Kalian lihat kan?" tanya Pak Subur. Wajahnya tegas. "Makhluk itu, apa itu?" tanya Arif dengan suara tercekat. "Itu bukan sekedar makhluk," jawab Pak Subur. "Itu adalah penjaga hutan yang telah ada di sini sejak dulu. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Mereka yang berani masuk ke dalam hutan tidak akan kembali." Malam itu, mereka semua tak bisa tidur. Semua pintu dan jendela ditutup rapat. Mereka mendengar suara langkah berat di luar, namun tak ada yang berani keluar untuk memastikan. Pagi hari, saat kabut mulai menghilang, Rani, Arif, dan Dira memutuskan untuk meninggalkan desa lebih awal. Mereka tidak ingin melawan takdir. "Kami akan pergi pagi ini," kata Rani, masih tampak terkejut. Pak Subur hanya mengangguk. "Semoga kalian belajar sesuatu di sini. Tidak semua cerita desa itu hanya mitos." Sebelum pergi, mereka sempat menoleh ke hutan yang tampak tenang. Namun mereka bisa merasakan pandangan makhluk itu masih mengawasi dari balik pepohonan. Mereka tak pernah kembali lagi ke desa Batu Hitam. Cerita mereka tentang makhluk raksasa yang menjaga hutan menjadi salah satu kisah yang tak bisa dijelaskan. Dan sampai sekarang, warga desa tetap menjaga rahasia mereka. Hutan di desa Batu Hitam tetap menjadi tempat di mana tak seorang pun berani masuk setelah matahari tenggelam.